Jessica Kristiani Sinaga dengan NPM 2305030187 dengan prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar atau RPP. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis dan lengkap oleh pendidik sebagai panduan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Modul ajar ini mencangkup rencana, materi, strategi, metode, asesmen, serta media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan modul ajar: 1. Membantu guru melaksanakan pembelajaran yang berstruktur dan bermakna. Yang kedua, menyediakan panduan rinci yang dapat digunakan dan dikembangkan sesuai karakteristik anak. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, mendorong pembelajaran aktif, eksploratif, dan kontekstual sesuai prinsip kurikulum merdeka. Identitas modul saya yaitu nama sekolah. Nama sekolah yang saya ajari yaitu atau instansi sekolahnya yaitu Sekolah Dasar Negeri 02 Medan. Mata pelajaran IPA atau IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial yang kelasnya yaitu kelas 3 SD. Materi pembelajaran yaitu Hidup Bersama Alam. Alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit. Capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, serta menunjukkan sikap peduli, bertanggung jawab, serta rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar. Kompetensi awal. A. Memahami tentang ekosistem alam dan interaksi antara makhluk hidup di alamnya. B. Pengetahuan dasar tentang spesies tumbuhan dan hewan yang mendiami alam sekitar. C. Memahami tentang pentingnya keseimbangan ekosistem dan peran masing-masing elemen di dalamnya. D. Pengetahuan tentang siklus alam terhadap siklus air, karbon, dan nutrisi dalam ekosistem. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakal mulia bergotong royong. Yang ketiga, mandiri dan kreatif. Sarana dan prasarana. 1. Ruang kelas atau outdoor. Yang kedua, alat tulis, internet. Yang ketiga, lembar kerja untuk masing-masing peserta didik. Yang keempat, kertas gambar. Yang kelima, alat mewarnai. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Yang kedua, mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antara komponen pada suatu ekosistem. Pemahaman bermakna. Manusia adalah bagian dari alam dan harus hidup selaras dengannya agar tercipta kehidupan yang berkelanjutan. Pertanyaan pematik. 1. Apa yang akan terjadi jika tidak ada pohon di bumi? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Yang ketiga, apa saja yang bisa kita lakukan agar alam tetap lestari? Yang keempat, bagaimana perasaanmu saat berada di alam terbuka seperti taman atau hutan? Yang kelima, apakah manusia bisa hidup tanpa alam? Mengapa? Kegiatan pembelajarannya. 1. Pendahuluan. Kegiatan pembuka yang saya buat adalah 10 menit. 1. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa peserta didik dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, guru meminta peserta didik mengambil sampah yang ada di bawah meja atau kursi supaya ruangan tetap bersih. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan peserta didik sebelum belajar dan mengecek kehadiran peserta didik. Kegiatan inti.
Yang saya buat itu 60 menit. Satu, siswa diajak keluar kelas untuk mengamati lingkungan sekolah, melihat pohon, serangga, sampah, dan lain-lain. Yang kedua, siswa membuat 2 pertanyaan dari hasil pengamatannya, misalnya, mengapa daun gugur tidak dibuang? Yang ketiga, siswa mencatat apa saja makhluk hidup dan benda tak hidup yang mereka lihat serta interaksi, contohnya semut di pohon, kupu-kupu di bunga. Yang keempat, diskusi bersama guru. Apa akibat jika manusia merusak alam, atau apa manfaat pohon bagi manusia? Yang kelima, siswa membuat gambar atau tulisan pendek berjudul Alam Sekitarku dan mempresentasikan kepada teman-temannya. Kegiatan penutup yang saya buat itu 5 menit. Satu, guru memberikan penguatan dengan pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini tentang hidup bersama alam? Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk membawa LKPD ke rumah masing-masing dan menceritakan ulang atau melatih bercerita kepada orang tua di rumah. Yang ketiga, doa penutup dan salam penutup antara guru dan peserta didik. Refleksi guru. Berdasarkan kegiatan pembelajaran pertama, refleksi yang dapat dilakukan dengan melihat aktivitas pembelajaran mulai dari perencanaan guru, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Asesmen penilaian yaitu 1. Penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan ketiga penilaian keterampilan. Sekian modul ajar yang saya buat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.